Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Putri Ayu Dwi Puspitasari, Guru Mapel Bahasa Indonesia kelas 10. Hari ini kita akan belajar materi tentang hikayat. Diawali dari pengertian hikayat. Coba kalian simak di sini. Menurut KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu, dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Secara etimologis, istilah hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka yang artinya menceritakan atau bercerita. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang-orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utama. Selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik hikayat. Yang pertama, hikayat tidak menyebutkan nama pengarang secara jelas atau disebut dengan anonim. Yang kedua, hikayat menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana dan kerajaan atau disebut dengan istana sentris. Yang ketiga, cerita dalam hikayat bersifat tetap dan tidak banyak berubah atau statis. Yang keempat, hikayat bersifat komunal, menjadi milik masyarakat umum. Yang kelima, hikayat menggunakan bahasa yang diulang-ulang atau klise. Yang keenam, hikayat bersifat tradisional, meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Yang ketujuh, hikayat bersifat didaktis, yang baik untuk pendidikan moral dan religius. Yang kedelapan, hikayat menceritakan kisah universal manusia, peperangan antara yang baik dan yang buruk, serta dimenangkan oleh yang baik. Yang kesembilan, hikayat biasanya menceritakan kesaktian seorang tokoh. Yang kesepuluh, di dalam cerita hikayat terdapat kemustahilan. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis hikayat yang ada di sini. Coba perhatikan. Berdasarkan fase historis, hikayat dalam sastra Melayu lama dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hikayat berunsur Hindu, yaitu hikayat yang berunsur atau berinduk pada hikayat Sri Rama dan Mahabharata. Yang kedua ada hikayat berunsur Hindu-Islam. Hikayat berunsur Hindu-Islam adalah hikayat yang berasal dari tradisi Hindu lalu dimasukkan unsur-unsur Islam. Contohnya ada hikayat Jaya Lengkara. Yang ketiga ada hikayat berunsur Islam, yaitu hikayat berunsur Islam adalah hikayat yang berasal dari tradisi sastra Arab Persia. Contohnya ada hikayat 1001 Malam. Selanjutnya, berdasarkan isi, hikayat dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada jenis rekaan, contohnya hikayat Malim Dewa. Yang kedua ada jenis sejarah, yaitu hikayat Hang Tuah. Yang ketiga ada jenis biografi, yaitu hikayat Abdullah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Ada 6. Yang pertama itu ada nilai religi atau agama, nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Yang kedua ada nilai moral, yaitu nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Yang ketiga ada nilai sosial, adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang keempat ada nilai budaya, yaitu nilai yang diambil dari budaya-budaya yang berkembang secara turun-menurun. Yang kelima ada nilai estetika, yaitu nilai estetika yang dinilai keindahan dan seni. Keenam ada nilai edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya ada unsur pembangun dalam hikayat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam hikayat. Yang pertama itu ada tokoh, kedua ada tokoh dan penokohan, ketiga ada alur atau plot, yang keempat ada latar atau setting, yang kelima ada amanat, dan yang keenam ada sudut pandang.
Selanjutnya ada unsur ekstrinsik atau unsur yang ada di luar hikayat, yaitu ada religi atau agama. Kedua ada adat istiadat. Yang ketiga latar belakang sosial. Yang keempat budaya. Dan yang kelima atau silsilah atau garis keturunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kebahasaan dalam hikayat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penggunaan majas. Majas atau gaya bahasa adalah cara melukis sesuatu dengan jalan menyamakan sesuatu dengan yang lain atau disebut dengan bahasa kiasan. Contoh majas yaitu yang pertama ada perbandingan, sindiran, penegasan, atau pertentangan. Yang kedua ada penggunaan kata-kata arkais. Gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais atau berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno atau tua. Contohnya seperti kata syahdan, hatta, alkisah, dan sebermula. Cukup sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.